rasa semua berbeda, walaupun langit terkadang kelabu, namun ku tahu Engkau bersamaku. Kau sungguh berharga bagi diriku, tak ingin ku jauh darimu. Biarlah tanganku menggenggammu erat, bawa aku dalam rencanamu. Kau Allah, sumber kekuatanku. Kau Allah, sumber pengharapanku. Selamanya ku kan hidup dalam-Mu, rancangan-Mu sempurna bagiku. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur sekali karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu kembali. Pagi hari ini kita mau merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh bersekutu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, walaupun kami masih terbatas di rumah kami masing-masing. Tapi tidak mengurangi kuasa Allah bekerja, pimpinan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau merenungkan bagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan pimpinlah jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Nah, saya akan mengajak kepada saudara untuk kita merenungkan, yaitu bersukacita di dalam kesulitan. Bersukacita di dalam masa-masa kesukaran. Saudara, bisakah hal ini kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam masa-masa kesukaran, dalam masa-masa kesulitan? Kita bisa bersukacita. Saudara, sukacita yang datang daripada Allah tidak dibatasi oleh apapun juga. Nah, pada bagian firman Tuhan tadi kita mendapatkan pengajaran. Ini pada bagian firman Tuhan yang kita baca, kita mendapatkan dua bagian besar, yang dimana bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua itu menunjukkan apa? Sebuah seruan, sebuah kerinduan, atau sebuah ajaran untuk kita memuji Allah karena posisi Allah,
karena kekuasaan Allah, karena kedahsyatan Allah, karena keperkasaan Allah, dan karena kebesaran namanya. Artinya kita umat manusia, kita umat Allah diajak oleh pemazmur ini untuk memuji Allah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Itu yang perlu kita sadari dan yang menjadi dasar untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Memuji, mengagungkan Tuhan. Memuji, memasyurkan Tuhan. Jadi memuji, memasyurkan, mengagungkan atas kebesaran nama Allah. Tidak ada alasan-alasan yang lain. Karena apa? Allah itu adalah Allah yang maha dahsyat. Allah yang maha besar. Allah yang perlu diagungkan. Dan seandainya kita tidak mengagungkan, membesarkan namanya, Allah itu tidak perlu dibesar-besarkan. Allah itu tidak perlu diagung-agungkan. Karena apa? Allah itu agung adanya. Allah itu besar kekuasaannya. Allah itu dahsyat kuasanya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu menyadari bahwa kita manusia perlu mengagungkan nama Tuhan. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang agung. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kekuasaan di atas segala-galanya. Di atas bumi, di bawah langit. Ini milik kekuasaan Allah. Oleh karena itu kita perlu mengagungkan. Nah, sebagai orang yang percaya, saudaraku, kita harus sadar bahwa ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bukan karena kita ini mendapatkan berkat. Bukan hanya kita ini menerima yang baik, yang senang, yang sehat. Jadi memuji, memuliakan Allah itu dalam kondisi apapun saja yang ada di dalam diri kita. Nah, saudaraku, ya, seringkali orang mau memuji, memuliakan nama Allah kalau dia berada di dalam lingkungan atau teman-teman kiri kanan, ya, semua orang, atau di dalam ruang gereja, gedung gereja, di ruangan ibadah, kita memujinya Tuhan itu dengan semangat karena ada teman-teman. Itu ada pengaruh daripada orang lain. Dan atmosfer itu ada memang, ya. Kalau kita ada teman memuji, memuliakan Allah dengan ada orang-orang di sekitar kita dan ada alat musik yang mendukung, saudaraku, kita semangat sekali. Sampai kita berjingkrak-jingkrak, sampai kita melompat-lompat, sampai kita menari-nari. Bahkan, saudaraku, kita tidak peduli orang yang ada di samping kiri kanan kita, mungkin kesenggol ke kanan atau ke kiri dan lain sebagainya. Rasa luapan sukacita itu begitu dahsyatnya. Itu kalau ada teman. Tapi bagaimana kalau kita berada di rumah sendirian? Nah, perlu kita sadari, ya, dimanapun kapanpun kita berada, dan dimanapun kita ada, saudaraku, ya, memuji Tuhan itu tidak terbatas oleh situasi dan kondisi apapun. Pada waktu kita berada di rumah sendirian, bisakah kita memuji Tuhan dengan seperti pada waktu kita di gereja, saudara? Tentunya bisa, saudaraku. Nah, persoalannya apa? Kadangkala kita merasa malas untuk memuji Tuhan dengan seorang diri. Karena apa? Kita belum menyadari bahwa ada kuasa Allah yang mengalir dalam hidup kita. Bahwa roh puji-pujian itu diberikan kepada kita, pada setiap orang. Dan justru itu kita bisa menularkan, bisa memberikan sukacita kepada orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang yang ada di sekitar kita menjadi bersukacita. Nah, saudaraku,
Inilah yang dirindukan oleh pemazmur untuk supaya apa? Kita menyadari. Memuji Tuhan itu karena kita sadar bahwa kita manusia perlu mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya, saudaraku, ya, ayat 3 sampai ayat yang ke-5, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan seracap yang berdenting, dan pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, saudaraku. Bagian yang kedua ini memberikan satu dorongan kepada kita atau mengajak kepada kita untuk apa? Untuk semua alat-alat musik yang ada di kiri kanan kita, yang ada di sekitar kita, itu pun bisa kita pakai untuk memuji, memuliakan Allah. Jadi ini yang bernafas dan yang tidak bernafas, benda hidup dan benda mati, bisa dipakai untuk memuji, memuliakan Allah. Tergantung pada siapa? Tergantung pada pribadi tersebut. Mau memakai alat-alat musik yang mati, ya, benda mati ini, untuk menghidupkan suasana, untuk apa? Memuliakan nama Allah. Ajakan daripada pemazmur ini sungguh luar biasa, saudaraku. Bagaimana alat-alat yang dikatakan itu tidak bernyawa, tidak bernafas, bisa dipakai untuk memuliakan nama Allah. Itu menyadarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki keyakinan di dalam Tuhan, yang memiliki Allah yang dahsyat, hendaklah kita memuji, mengucap syukur, memuliakan Allah, meninggikan, mengagung-agungkan nama Tuhan dengan segala sukacita. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini, di ayat yang ke-6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas. Apa yang bernafas, saudaraku? Tumbuh-tumbuhan bernafas, hidup. Ikan di laut dan burung di udara dan semua binatang ciptaan Tuhan, semua bernafas memuji Tuhan. Biarlah mereka memuji Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Dengan cara kita masing-masing, kita memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku, kemungkinan sulit sekali kita akan memuliakan nama Tuhan di dalam situasi yang tidak mengizinkan seperti ini. Dalam masa-masa kesukaran, masa-masa kesulitan. Tapi tidak ada alasan. Paulus pada waktu di penjara, yang mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus pada waktu itu berada di dalam situasi, kondisi dia dalam penjara. Tetapi dia memberikan penghiburan kepada orang-orang yang ada di luar penjara. Jemaat-jemaat yang pada waktu itu ditinggalkan. Ini menjadi satu dorongan yang luar biasa bagi kita, saudaraku. Nah, dalam keadaan kesukaran, di dalam keadaan Rasul Paulus terjepit, di dalam keadaan Rasul Paulus mengalami kesulitan, dia mengajak untuk bersukacita. Mari kita belajar bersukacita. Walaupun pada saat ini dalam kondisi, mungkin karena ekonomi, ataupun kesulitan-kesulitan pekerjaan yang kita hadapi, usaha dagang kita sepi, pekerjaan order kita menurun, bahkan aktivitas pelayanan kita tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Tapi marilah kita belajar untuk mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Justru disinilah kita menyadari sukacita yang sesungguhnya bukan berasal dari materi yang kita dapatkan, tetapi sukacita yang sesungguhnya pada waktu kita mengalami masa-masa krisis,
pada waktu kita mengalami masa-masa kritis, pada waktu kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, susah, untuk kita bersuka cita. Tetapi mari kita belajar. Karena ketika kita melakukan ini dengan sukacita yang keluar dari hati kita yang paling dalam, maka Allah akan menambahkan sukacita itu lipat kali ganda dalam hidup kita. Kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita akan melingkupi kehidupan kita, sehingga roh kita akan terus bernyala-nyala memuji memuliakan nama Allah. Mari kita tetap bersukacita walaupun situasi, kondisi yang pada saat ini tidak memungkinkan untuk bersukacita. Mari tetap bersukacita, karena di dalam sukacita itu ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama hidup dalam damai sejahtera, sukacita Allah. Sehingga apa? Sehingga kita menikmati kuasa yang lebih besar lagi daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara kita di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini, kita tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kau ajarkan kami untuk kami tetap bersukacita di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan Kau mengajarkan kepada kami, bahkan benda-benda mati pun bisa Engkau pakai untuk bisa memuliakan nama Allah. Apalagi kami yang Tuhan sudah berikan kehidupan, jaminan keselamatan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersukacita, tapi kami belajar untuk kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berseru kepada Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap bersukacita di dalam situasi apapun, dan jangan pernah lelah untuk bersukacita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom.